tuntas apa yang dilakukan oleh Barreskrim dan makin relevanlah permintaan kita untuk melakukan apa yang disebut dengan gelar perkara khusus sekaligus membuka kembali penyelidikan dengan adanya temuan-temuan baru seperti yang dilontarkan oleh Betor Suryadi. Bahwa sebenarnya masih banyak yang tahu fakta tentang ijazah saudara Joko Widodo ini, tapi belum semuanya berani bersuara. Tiba-tiba koran itu hilang. Ada 3 bendel yang kemudian konon katanya diambil Barreskrim, yaitu bulan Juni, Juli, dan Agustus. Anda mendengar itu juga? Iya, itu kan report langsung ya, karena klien kami itu Rizwan Sianipar dan Roy Suryo saling berkoordinasi. Ya, Roy Suryo di Jakarta berkoordinasi dengan tim kami, Rizwan melakukan mitigasi lapangan lah kira-kira begitu ya, ke Jogja. Nah, tujuannya ada yang ke Koran Kedaulatan Rakyat, juga ke Pak Kasbojo. Sebelumnya ke Solo dan juga ke LP Lapas ya, Lembaga Pemasyarakatan tempat Bambang Trimulyono di Sragen. Nah, jadi memang kita juga terbelalak karena apa? Kan koran itu bukan barang bukti tidak pidana. Jadi di bulan Juni, Juli, Agustus itu hilang 3 bundel itu. Tapi kami sudah menemukan bundel lain yang pada pokoknya pada setiap bulan penanggalan Jawa itu konsisten, tidak ada bunyi bulannya itu puasa, yang ada pasa. Kan penanggalan Jawa itu kan khas bang ya kan. Ada Rejab, Ruah, Poso, Mati Lawal, Mati Lakir dan seterusnya itu kan. Itu penanggalan bulan-bulan Jawa yang disebutnya itu poso-poso, penulisannya itu ejanya PASA, pasa, nggak ada puasa. Nah, itu kan makin menunjukkan bahwa hasil gelar perkara yang diumumkan oleh Barreskrim itu bermasalah. Belum lagi ketika Brigjen Pol Johandani Rahajapuro selaku Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri menyatakan KKN-nya Jokowi itu di Boyolali pada tahun 1983. Justru beberapa waktu yang lalu Jokowi memberikan keterangan KKN-nya di 1985 awal. Nah, banyaknya kontradiksi ini kan makin menegaskan memang belum tuntas apa yang dilakukan oleh Barreskrim dan makin relevanlah permintaan kita untuk melakukan apa yang disebut dengan gelar perkara khusus sekaligus membuka kembali penyelidikan dengan adanya temuan-temuan baru seperti yang dilontarkan oleh Betor Suryadi. Jadi begitu bang menurut kami. Tapi Anda berpikir nggak ya sesungguhnya sudah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh penegak hukum ya, bahwa penegak hukum yang justru kemudian melakukan tindak pidana dengan sengaja. Misalnya ya saya bisa saja kebohongan, obstruction of justice dan lain sebagainya begitu. Ya ini kan sebenarnya gelagat terjadinya obstruction of justice itu kan terjadi. Jadi ada motif menghalang-halangi proses penyelidikan untuk tujuan tertentu. Tujuan itu kan sebenarnya jauh-jauh hari sudah kami baca bang. Kami baca dari mana? Dari ketika klien kami Bang Rizal Fadila juga sejumlah aktivis TPWA ya seperti Bang Medi Juniarto juga satu lagi saya lupa itu dipanggil oleh Barreskrim Mabes Polri pada Damai Hari Lubis. Ya, ada lagi satu lagi. Selamat Rustam Effendi.
Kalau Bang Damai kan dia dipanggilnya di Polda Metro. Kalau yang ini yang Bareskrim. Rustam Effendi, Rustam. Ya, Rustam Effendi, benar. Rustam Effendi, Medi Juniarto juga Rizal Fadila. Saat itu kan Damai dipanggil Bareskrim. Kami sudah melakukan analisa, ini janggal. Kenapa? Laporan di Bareskrim itu kan sudah terjadi sejak Desember, tepatnya 9 Desember 2024. Barang itu macet, Bang, nggak pernah dikutik-kutik, nggak pernah disenggol, hanya ditaruh Dumas. Tapi begitu 30 April 2025 Saudara Joko Widodo membuat laporan di Polda Metro Jaya tentang dugaan fitnah dan pencemaran, tiba-tiba barang yang di Bareskrim dikerjain. Lalu ditingkatkan ke penyelidikan dan kemudian dilakukan ke tahap apa yang disebut dengan laporan informasi. Nah, berdasarkan peningkatan penyelidikan laporan informasi itulah dilakukan undangan klarifikasi. Nah, diantaranya undangan klarifikasi itu diterima klien kami di 6 Mei 2025. Nah, saat itu kami membaca jangan-jangan ini jebakan. Jadi proses di Bareskrim itu ditingkatkan dalam rangka untuk melakukan dua hal. Pertama, menghentikan kasus di Bareskrim secara de jure. Kedua, memberikan predikat bahwa ijazah itu nanti akan dinyatakan asli oleh Bareskrim. Sekaligus hasil dari Bareskrim itu untuk menguatkan laporan Jokowi yang menyatakan dirinya merasa dihina kan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya dengan dalih, loh ini kan udah dibuktikan oleh Bareskrim ini asli, jadi benar kalian mengatakan palsu itu pencemaran gitu. Itu sudah kami baca, makanya kan sebelum pengumuman Bareskrim terkait hasil laborasi kan kita sudah mengeluarkan statement pernyataan, intinya kami menolak apapun yang akan disampaikan oleh Bareskrim karena proses dan prosedurnya tidak transparan, ya, tidak egaliter, tidak kredibel dan tidak akuntabel begitu loh. Dan benar saja setelah diumumkan ternyata hasilnya sesuai dengan yang kita prediksi bahwa dokumen itu atau ijazah itu dinyatakan identik, bahkan di framing di media asli begitu. Nah, hasil Bareskrim ini kan oleh kuasa hukum Jokowi selalu ditarik untuk ini kan sederhana, tinggal untuk menaikkan di Polda dan seterusnya. Nah, karena gelagatnya dari sana kami buru-buru menegaskan bahwa apa yang dilakukan Bareskrim itu baru sekian persen dari total keseluruhan pembuktian sebuah dokumen asli tidak, karena wewenang pada dokumen yang dipersengketa bukan lagi ada di UGM, bukan lagi ada di kuasa hukum, bukan lagi ada di media, bahkan bukan lagi ada di wewenangnya Bareskrim, tapi wewenangnya adalah putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan kita semua harus menghormati ini, jadi harus melalui pengadilan negeri, nanti pengadilan tinggi, baru kasasi Mahkamah Agung, barulah di situ ya ada putusan pengadilan berkekuatan tetap tentang status ijazah itu. Jadi kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi hari ini, nampaknya kalau seperti kita main catur gitulah Bang ya. Langkah-langkahnya awalnya mau menuju sesuatu, tapi begitu ketahuan, diantisipasi, berbelok lagi, maka barang ini jadi lama itu sebenarnya karena ada pertarungan panjang di situ begitu. Nah, memang kalau ada pertarungan opini dari kuasa hukum wajar, dan kami pun melakukan itu dalam kerangka untuk mengedukasi kasus ini kepada publik. Tapi yang lucu itu kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, beberapa kali kami temukan argumentasi hukumnya itu lebay atau bahkan halu dan ilusi gitu. Misalnya nih ada pernyataan kuasa hukum Joko Widodo yang menyatakan kalau menunjukkan ijazahnya akan terjadi chaos gitu loh. Chaos apaan gitu loh. Justru karena sejak awal ya, tidak ditunjukkan, itulah kemudian membuat masyarakat terbelah. Dan kami membaca ini, kenapa mereka memilih ya menunjukkan itu di pengadilan, karena mereka akan mengantisipasi bahwa di pengadilan itu wewenangnya hanya memeriksa, melihat, tidak bisa memfoto, tidak bisa meneliti, dan kemudian langsung bisa disimpulkan melalui putusan hakim. Nah, ini kan akan membuat apa ya, legitimasi bahwa produk itu sah melalui otoritas kewenangan hakim. Nah, sebelum itu terjadi kami juga nggak mau kemudian proses itu hanya diserahkan pada hakim seolah-olah putusannya nanti mereka yang mengendalikan. Enggak, karena itu publik harus terus membantu, dan kami berterima kasih sekali Bang muncul katakanlah ya seperti Betor Suryadi dan yang lainnya, karena kita yakin bahwa sebenarnya masih banyak yang tahu fakta tentang ijazah saudara Joko Widodo ini tapi belum
semuanya berani bersuara. Nah, kita harapkan semua bersuara bukan untuk menjerumuskan saudara Jokowi atau menyelamatkan klien kami, tidak. Tapi dalam rangka mengungkap kebenaran dan dalam rangka untuk membersihkan legasi sejarah bangsa Indonesia yang akan kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Jadi menurut saya harus banyak ya Peter Suryadi yang lainnya yang mengungkap kasus ini. Karena kami kuasa hukum sifatnya hanya bisa memverifikasi, menganalisa, kemudian mengaitkan dengan norma peraturan perundang-undangan. Tapi kami tidak bisa mengungkap fakta atau menciptakan fakta. Yang bisa mengungkap fakta itu adalah mereka yang mengalami peristiwa itu. Yang menciptakan fakta baru itu adalah mereka yang kemudian tahu fakta itu dan mengungkapnya kembali. Dan itulah jadi fakta baru yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan penyelidikan ulang di Barreskrim Mabes Polri. Begitu, Bang? Kita, karena tadi kan mengatakan putusan pengadilan. Tentu orang bertanya, putusan pengadilan mana yang sedang Anda tunggu? Misalnya kalau Anda mengatakan PMH, ya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Dr. Taufik, hari ini ada jawaban dari pihak tergugat, tetapi sidangnya online. Saya membayangkan gimana ya nanti pembuktiannya. Itu gitu, Bang. Jadi itu namanya ikot, Bang. Jadi biasanya jawab jinawab memang lewat ikot, tapi saat pembuktian nanti hadir fisik lagi. Misalnya gitu ya. Bukti-bukti para pihak nanti setelah dileges di kantor pos, maka diubah menjadi PDF. Nah, dokumen PDF itu nanti di-upload. Nah, pada hari yang sudah ditetapkan hakim nanti akan datang untuk menyerahkan fisiknya. Nah, pemeriksaan saksi tetap sidang secara offline, hadir secara konvensional. Nah, itu biasalah. Cuman begini, saya ingin menjawab pertanyaan tadi. Memang sekaligus yang saat ini berjalan, pertama instrumen hukum pidana ya di Barreskrim, kita tunggu itu sampai tuntas, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Yang kedua, instrumen peradilan perdata yang ini terjadi di dua peradilan sekaligus. Pertama Pengadilan Negeri Surakarta, yang kedua Pengadilan Negeri Sleman. Dan ini sejalan dengan Perma nomor 1 tahun 56 Mahkamah Agung yang memberikan petunjuk kepada hakim-hakim agar tidak memeriksa perkara pidana ketika sedang bersamaan dipersengketakan secara perdata. Kan perkara pidana di Polda Metro Jaya itu kan dugaan pencemaran atas adanya ijazah yang dianggap palsu. Maka untuk memastikan apakah terjadi pencemaran atau tidak, harus dipastikan dulu hak keperdataan atas ijazah tadi sah atau tidak. Kalau pengadilan perdata di Sleman dan juga di Surakarta sudah menyatakan bahwa sah Jokowi punya hak keperdataan atas ijazahnya, maka barulah bisa di Polda Metro Jaya menindaklanjuti pencemaran dan fitnah. Tetapi kalau ternyata putusan pengadilan Sleman atau Surakarta itu menegaskan bahwa saudara Joko Widodo tidak memiliki hak atas keperdataan atas ijazah itu karena ijazahnya tidak sah atau dokumen ijazah itu palsu, jadi nggak penting lagi kan Polda Metro Jaya menindaklanjuti aduan Jokowi, memang ijazahnya palsu, udah diputuskan tidak sah. Jadi nggak ada kemudian pencemaran yang menyatakan bahwa ijazah itu palsu sebagai sebuah perbuatan fitnah. Faktanya memang palsu, udah diputuskan oleh pengadilan di Sleman dan juga di Surakarta. Itu makanya berulang kali kami meminta, kita ingin menegakkan hukum, tapi proses dan prosedurnya harus dilalui. Makanya penyidik Polda Metro Jaya ojo kesusu, jangan terburu-buru, tunggu proses di Pengadilan Negeri Surakarta Inkra, proses di Pengadilan Negeri Sleman Inkra, juga proses di Barreskrim juga tuntas Inkra. Karena apa? Ya karena barang asalnya itu kan dari masalah ijazah. Kecuali pencemarannya Rismon dan kawan-kawan itu tak terkait ijazah ya, baru bisa, karena semuanya kan dikaitkan dengan ijazah. Statement Jokowi sendiri di Solo kan tegas menyatakan dia ya merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya karena ijazahnya disebut palsu. Itu kan bukan karena hal yang lain loh dia direndahkan atau dihinakan, karena dia memiliki ijazah palsu. Itulah dia merasa direndahkan dan dihinakan. Saya kira itu.